Ibu saudara sekalian yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Saat ini kita bersyukur kepada Tuhan kalau kita masih dipertemukan semua oleh karena kasih karunia Tuhan. Kita bertemu saat ini dalam satu ibadah in memoriam Bapak Gembala kita yang kita kasihi, Bapak Thomas Bimo Asmoro Santo, yang saat ini sudah 2 tahun bersama dengan Bapak kita dalam kekekalan, dalam kehidupan yang sesungguhnya. Saya sebagai jemaatnya, sebagai anak yang dididiknya di gereja GBI Budi Indah, saya akan mengutip satu hal yang sering sekali Bapak Gembala kita nyatakan, yaitu dalam Yakobus 4 ayat 14, yang isinya mengatakan bahwa hidup manusia itu seperti uap, tidak ada yang tahu apa yang terjadi. Satu peringatan yang sangat bagus sekali buat kita dari Bapak Gembala kita, untuk membuat kita selalu waspada, untuk membuat kita selalu menjaga diri kita hidup benar di hadapan Allah, sehingga kelak saatnya kita bertemu dengan Bapa kita di dalam kekekalan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur pada saat ini Tuhan. Engkau terus memelihara hidup kami. Engkau terus menyertai kami Bapa. Dan saat ini kami akan bersyukur kepada-Mu Tuhan. Kami dengan segala pujian kami bagi Engkau. Kami ucapkan syukur atas kasih dan pemeliharaan dalam kehidupan kami. Jangan
anugerah-Mu yang besar dalam kehidupan kami, Bapa. Oleh karena itu Tuhan, pada saat ini Tuhan, kami bersyukur kepada-Mu untuk segala kebaikan-Mu, untuk penyertaan-Mu yang begitu indah dalam kehidupan kami, jemaat-Mu. Kami juga bersyukur Tuhan untuk penyertaan-Mu yang begitu indah bagi keluarga Ibu Gembala kami serta seluruh keluarga besarnya, Bapa. 2 tahun Engkau memanggil hamba-Mu, Bapak Gembala kami, dan 2 tahun ini juga Engkau menyertai dengan begitu indah, begitu sempurna, memberikan kekuatan, bahkan Engkau mendewasakan Tuhan keluarga hamba-Mu ini, sehingga kami cemerlang Tuhan tampil untuk kemuliaan nama Tuhan. Pada saat ini Bapa, kami mengenal kebaikan hamba-Mu yang sudah mengajar kami, mendidik kami, mendewasakan kami di dalam kasih dan anugerah. Namun lebih dari itu Bapa, pada saat ini kami juga mensyukuri atas kasih karunia Tuhan yang begitu besar Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami semua, Tuhan. Kalau saat ini kami masih ada Tuhan sebagai jemaat di GBI Budi Indah, semua karena tuntunan dan karya Tuhan yang begitu indah dalam kehidupan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami sendiri, namun Engkau selalu menyertai kami, memberi kekuatan ekstra bagi kami untuk kami terus tumbuh, untuk kami terus didewasakan di dalam kasih dan anugerah Tuhan. Sampai saatnya kelak kami akan bertemu dengan Engkau, menjadi mempelai-Mu yang berkenan kepada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami syukuri penyertaan-Mu, dan kami mulai ibadah kesaksian kami pada saat ini. Haleluya, amin. Dan sebentar kita akan mendengarkan kesaksian dari Ibu Gembala betapa indahnya penyertaan Tuhan atas kehidupan hamba. Saya persilakan. Shalom yang dikasihi Tuhan, jemaat GBI Budi Indah, yang dikasihi Tuhan, para hamba Tuhan, kawan sekerja, baik yang ada di BPD Banten, di Perwil, bahkan yang ada di Sinode, bahkan rekan sekerja dimanapun yang pada saat ini mungkin sedang mengikuti acara in memoriam hambanya Bapak Pendeta Thomas Bimo sebagai suami saya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan ini tadi sudah disebutkan oleh pemandu pujian bahwa hari ini tanggal 21 September genap 2 tahun Bapak Gembala kita Tuhan sudah panggil. Rekan sekerja, rekan sepelayanan Tuhan sudah panggil. Dan biarlah pada hari ini saya ingin menyaksikan betapa banyak Tuhan perbuat di dalam hidup saya. Selama 2 tahun ini mungkin bagi saudara merasakan tidak berasa ditinggal hambanya selama 2 tahun ini. Tapi saudaraku yang dikasihi Tuhan, buat saya sungguh waktu yang begitu sangat berasa di dalam kehidupan saya. Saya banyak hal mendapatkan campur tangan Tuhan. Seperti firman Tuhan yang kita sudah sering dengar di dalam Mazmur 40 ayatnya yang ke-6. Banyaklah yang telah melakukan ya Tuhan Allahku, perbuatanmu yang ajaib dan maksudmu untuk kami. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakannya.
tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, selama 2 tahun ini saya sebagai istri almarhum Papi Thomas Bimo, sungguh-sungguh saya merasakan bahwa waktu yang 2 tahun ini ada banyak campur tangan Tuhan di dalam kehidupan saya. Saya merasakan dalam 2 tahun ini Tuhan banyak membentuk hidup saya untuk menjadi seorang wanita yang kuat, tenang, pribadi yang mandiri, pribadi yang sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan dalam setiap perkara yang saya hadapi. Seperti ayat yang sudah saya bacakan, selama 2 tahun pemeliharaan Tuhan begitu banyak, kasih sayang Tuhan, campur tangan Tuhan, bahkan penyertaannya terus Tuhan limpahkan dalam kehidupan saya sehari-hari. Tuhan menyatakan keajaiban demi keajaibannya di dalam kehidupan saya. Semuanya itu Tuhan nyatakan, bukan saja sebagai berkat-berkat jasmani yang Tuhan berikan sebagai pemeliharaan Tuhan atas hidup saya, tetapi lebih dari itu saya merasakan banyak hal yang Tuhan sudah berbuat dalam hidup saya. Di dalam Tuhan memberikan kesanggupan di dalam menjalankan apa yang menjadi tanggung jawab saya, baik sebagai seorang ibu dalam keluarga, baik sebagai pelayan Tuhan di gereja ini, GBI Budi Indah, maupun sebagai pelayan di Komda, di Komil, bahkan pelayan mimbar di gereja-gereja lain. Itu membuktikan bahwa Tuhanlah yang bekerja dalam hidup saya. Tanpa Tuhan, saya tidak sanggup melakukan apa yang menjadi tanggung jawab ini. Yang kedua yang boleh saya ingin saksikan, bahwa Tuhan sudah banyak membuat segala hal dalam hidup saya. Tuhan menempatkan rekan-rekan sekerja yang baik, yang menopang dan mendukung pelayanan saya, baik di gereja lokal, di Komil, di Komda, di Perwil, BPD, bahkan dalam Departemen Wanita, pengurus pusat Departemen Wanita. Demikian juga Tuhan mengirimkan orang-orang, hamba-hamba Tuhan dari DPH Sinode GBI untuk mensupport saya, untuk mendukung saya, untuk terus mengingatkan saya supaya saya dapat melakukan tanggung jawab, meneruskan apa yang suami saya sudah lakukan dalam sepanjang hidupnya. Ini membuktikan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Demikian juga selama 2 tahun ini saya merasakan kagum akan karya Tuhan. Dia tidak pernah meninggalkan saya. Bahkan Tuhan terus mengirim orang-orang yang saya tidak kenal, baik lewat telepon, baik lewat WhatsApp, untuk menopang saya, untuk terus membangkitkan semangat saya dalam melayani pekerjaan Tuhan, untuk terus melanjutkan apa yang sudah suami saya lakukan. Dan saya sungguh merasakan bahwa Tuhanlah yang mengirim hamba-hamba Tuhan, orang-orang yang saya tidak kenal. Ketika saya bertanya, siapa, dari mana, kalau ada orang telepon, dia katakan, saya ini Bu, mantan mahasiswanya Papi, saya ini Bu, anak rohaninya Papi, saya ini Bu, orang-orang yang sudah ditolong oleh Papi selama Papi hidup. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya tahu semua orang yang menghubungi saya, yang mensupport saya, itu adalah warisan dari Papi, suami saya. Warisan dari Papi. Suami saya tidak mewariskan banyak harta
Tapi Papi mewariskan orang-orang yang dapat membangkitkan semangat saya, yang dapat menopang saya, sehingga saya tidak merasakan sendiri dalam menghadapi tantangan dalam hidup saya ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu pada kesempatan ini saya sangat bersyukur kepada Tuhan atas setiap karyanya di dalam sepanjang 2 tahun ini. Dan pada kesempatan ini pula, izinkan saya mengucapkan terima kasih. Yang pertama untuk anak-anak saya, untuk Yegan dan istri dan anaknya yang tinggal di Solo. Sekalipun mereka tidak tinggal bersama saya, tapi mereka selalu support saya lewat video call, lewat kalimat-kalimat, lewat telepon. Itu yang membuat saya bangkit. Dan saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada anak perempuan saya, seorang Gracia dan keluarganya, bersama dengan suami dan anak-anaknya, yang selalu mendampingi saya. Sesungguhnya anak-anak saya, seorang Gracia ini, kalau memang dia mau meninggalkan saya, itu adalah haknya. Tetapi dia rela mendampingi saya, menemani saya dalam satu rumah. Itu merupakan satu support buat saya selama saya ditinggal Papi. Demikian juga saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya ingin mengucapkan juga kepada saudara-saudara kandung saya, kakak adik saya yang selalu telepon, yang selalu mensupport saya untuk saya boleh bangkit dalam kesedihan. Kemudian juga saya mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman jemaat GBI Budi Indah yang selama ini dapat bekerja sama untuk mengembangkan pelayanan di gereja kita GBI Budi Indah ini. Saya percaya Tuhan yang menempatkan semuanya ini untuk melanjutkan apa yang Bapak Gembala sudah lakukan di gereja ini. Kemudian juga saya mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman WBI di Korwil, teman-teman WBI di Korda Banten, Korda DKI, juga Korda Jawa Barat, khususnya untuk para ketua Korda. Saya sungguh bersyukur punya teman-teman, punya rekan-rekan pelayanan yang selalu mengingatkan saya, yang selalu mensupport saya sampai dengan saat ini. Demikian juga saya mengucapkan banyak terima kasih untuk teman-teman yang ada di pengurus pusat Departemen WBI, untuk hamba-hamba Tuhan yang ada di Perwil, untuk hamba-hamba Tuhan di BPD Banten, untuk hamba-hamba Tuhan di BPH Sinode GBI. Demikian juga untuk para dosen seminari Betel Petamburan. Mereka-mereka inilah yang sampai dengan saat ini mensupport saya sehingga saya dapat bangkit dari kesedihan. Dan semua itu Tuhan kirimkan. Dan semua itu sekali lagi saya katakan warisan yang Bapak Gembala berikan, warisan yang suami berikan kepada saya. Bahkan saya juga mengucapkan terima kasih buat semua rekan-rekan pelayanan yang tidak saya sebutkan, yang selama ini terus mendukung, support saya. Dan biarlah kiranya kasih Kristuslah yang akan terus mempererat tali persaudaraan kita. Sebagai akhir dari kesaksian saya membacakan 2 ayat yang menjadikan kekuatan buat saya sampai dengan saat ini. Yesaya 54 ayatnya yang keempat dan kelima. Janganlah takut, sebab engkau tidak akan malu, dan janganlah merasa malu, sebab engkau tidak akan tersipu-sipu, sebab engkau tidak akan melupakan malu keremajaanmu, dan tidak akan mengingat lagi aib kejandaanmu. Sebab yang menjadi suamimu ialah Dia
Tuhan kita, yang menjadikan Engkau Tuhan semesta alam namanya, yang menjadi penebusmu. Ialah yang Maha Kudus, Allah Israel. Ia disebut Allah seluruh bumi. Saya mengimani ayat ini bahwa sesungguhnya sejak suami saya dipanggil Tuhan, yang menjadi suami saya adalah Dia sampai nebus hidup saya. Dialah yang akan melihara saya, Dialah yang akan menuntun saya, Dialah yang akan mendampingi saya, dan Dialah yang akan membela saya dimanapun saya berada. Biar segala kesaksian ini untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Tuhan memberkati. Puji Tuhan, demikianlah kesaksian dari Ibu Gembala kita, di mana penyertaan Tuhan sungguh luar biasa bagi Ibu Gembala kita di tempat ini. Setiap warisan yang diberikan oleh almarhum Bapak Gembala kita, Bapak Thomas Bimo Asmoro Santo, itu adalah anugerah Tuhan bagi Ibu Gembala untuk terus makin kuat, makin didewasakan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Satu hal yang ingin saya sampaikan, kami sebagai jemaat mengasihi Ibu Gembala. Kami sebagai jemaat mendukung pelayanan Ibu Gembala. Tapi lebih dari itu, Bapa kita yang di surga, yang memiliki pekerjaan ini, yang memiliki ladang di Budi Indah ini, sangat mengasihi Ibu Gembala dan akan terus menyatakan kuasanya, menguatkan, memberikan semangat untuk terus bekerja di ladang Tuhan, karena ada rencana Tuhan yang indah, bukan hanya bagi Ibu Gembala, tapi bagi seluruh keluarga dan bagi saya, bagi saudara semua yang mendengarkan Imam Maram pada saat ini. Dan sebentar kita akan menyaksikan cuplikan dari khotbah Bapak Gembala kita, untuk kembali kita mengingat pesan dari Bapak Gembala kita, dan juga akan disatu dengan kesaksian dari Saudara Yegar sebagai anak pertama dari keluarga hambanya ini. Terima kasih. Shalom. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Tuhan kami dapat beribadah bersama di sini. Sekalipun sekian belas tahun yang lalu sudah pernah ya di gedung yang lama. Terima kasih juga kepada Bapak dan Ibu Gembala yang beri kesempatan kami beribadah di sini. Sebelum saya menyampaikan renungan siang ini, saya akan cerita. Tapi ini cerita sungguh ya, bukan cerpen, bukan ilustrasi. Di Cililitan ada gelandangan-gelandangan, dan salah satu anak gelandangan mungkin sekitar umur 9 atau 10 tahun, anak perempuan, hitam, dekil, kurus, rambut gimbal, mungkin nggak tahu berapa minggu sekali mandi atau apa, makan apa yang didapatkan. Lalu ada hamba Tuhan, pendeta SS Lumi atau pendeta Lim Tiong Sin, yang membuka kampus diakonia modern di Pondok Gede. Dia dengan timnya memang melayani gelandangan-gelandangan, dan anak ini dibawa pulang, diajak. Dia mau. Tentu sampai di sana dimandikan, didandani, ditata, disekolahkan. Nah, anak ini yang biasanya hidup menggelandang, mau bangun jam berapa saja, mau tidurnya jam berapa, makan apa yang didapat, tapi di panti asuhan itu dia mulai tertib. Harus bangun pagi, mandi, menggunakan pakaian seragam, berangkat sekolah, dan hidupnya makin teratur. Diarahkan, sebenarnya kamu adalah anak baik, ciptaan Tuhan. Tuhan tidak merancangkan kamu jadi gelandangan, tapi menjadi anak dan bahkan menjadi berkat. Dan anak itu tumbuh dengan baik ya.
ternyata anak itu manis ya. Mungkin dia kelihatan jelek, ya kucel karena memang kumal, tapi begitu dimandikan, ditandani, ya rambutnya ditata, memang kulitnya gelap ya, tapi manis ya. Dan kalau tersenyum, ya giginya putih gitu kan. Sinon hitam tapi giginya putih. Dan si anak ini mulai hidup tertib, teratur, mengikuti ya, apalagi sudah diajar firman Tuhan ya, ikut sekolah minggu, ada perubahan. Kristus pun juga melihat kita. Sebenarnya setelah jatuh dalam dosa, kondisi kita itu begitu buruknya. Mari coba kita lihat terlebih dahulu setelah manusia jatuh dalam dosa itu seperti apa. Kita buka Pengkhotbah pasal 3, kita baca 3 ayat saja, ayat 19 sampai 21 ya. Saudara bisa baca ayat selanjutnya. Pengkhotbah 3 ayat 19 sampai 21, demikian firman Tuhan. Karena nasib manusia adalah sama dengan nasib binatang, nasib yang sama menimpa mereka. Sebagaimana yang satu mati, demikian juga yang lain. Kedua-duanya mempunyai nafas yang sama, dan manusia tidak mempunyai kelebihan atas binatang, karena segala sesuatu adalah sia-sia. Setelah manusia jatuh dalam dosa, kondisinya sama dengan binatang. Kata pengkhotbah juga merah warna. Siapa yang melihat waktu Yesus disalibkan? Kita semua melihat dengan mata iman ya. Darah Yesus juga merah. Lalu golongannya apa? Golongan darah Yesus. Oh, taunya? Oh, darah Yesus. Oh, darah penebus. Oh, darah yang kudus. Golongannya darah. Oh, saudara yang golongan darah O bangga. Waduh, satu darah dengan Yesus. Tapi darah Yesus menebus dosa seluruh dunia. Darah Anda menebus dosa Anda aja gak laku. Hanya darah Yesus. Lalu Yeskiel 36. Ayo kita bacanya, ayat ini penting nih. Yeskiel 36, kita baca ayat 25 sampai 27. Ayat ini penting supaya kita tahu ya, seperti anak perempuan tadi dari gelandangan ya, kemudian diasuh pada panti asuhan, ada perubahan. Yeskiel pasal 36 ayat 25 sampai 27. Oke? Kita baca bareng-bareng ya supaya kita hayati ayat 25. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu dan dari semua berhala-berhalamu. Aku akan mentahirkan kamu. Ayat 26. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Ayat 27. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Setelah kita ditakbiskan, dinyatakan benar, dibenarkan oleh darah Yesus, ini terjadi, ditakdirkan. Anak gadis yang saya ceritakan tadi, dia kumal ya, dia udah kumal, tengi, wah segala macam bau sampah, harus dimandikan dengan air bersih, dikeramasi ya. Nggak tahu habis berapa kilo begitu ya samponya gitu ya. Nggak cukup begitu langsung disemprot parfum ya, langsung jadi berubah, nggak, harus bersih dulu. Hidup kita pun tadi Tuhan juga dibasuh dengan air yang murni secara otomatis.
Orang yang sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat harus menjalani baptisan air. Ya, secara lambang ya mungkin diselamkan cuma 2-3 detik, tapi itu harus. Karena apa? Roma 6 mengatakan, tidak tahukah kamu kita yang dibaptiskan dalam kematian dan juga dibangkitkan dengan kebangkitan Yesus. Karena itu kalau orang mati harus dikubur seluruhnya, nggak cuma dikubur jidatnya. Coba, saudara pernah lihat orang mati dikubur lalu kepalanya masih di atas permukaan tanah, kan menyenangkan. Jadi karena itu, ya, dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematiannya, supaya sama seperti saudara dibangkitkan antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Selamat sore, jemaat Tuhan Budi Indah. Ketemu lagi sama saya dan Ami, dan harusnya ada Sadi juga, cuman dia nggak bisa diem, jadi kita suruh tunggu di luar dulu ya, daripada ngerecokin tadi. Nah, pada kesempatan kali ini kembali kita ingin mengucap syukur ya atas kebaikan Tuhan dan bagaimana penyertaan Tuhan kepada kita semua, ya, kepada kami khususnya sebagai anak-anaknya, juga Mami dari sebagai istri dari Papi yang ditinggalkan, juga dari jemaat GBI Budi Indah yang ditinggalkan oleh Bapak Gembala. Ya, kita semua di sini sama-sama merasakan kehilangan ya sosok ayah, sosok Papi, sosok Bapak Gembala. Tapi pada kesempatan kali ini kita mau lebih menitik beratkan pertemuan kita kepada bagaimana penyertaan Tuhan ya kepada kami semua, kepada kita selama 2 tahun ini. Ya, bagaimana kita mau sama-sama mengenang, merefleksikan bagaimana kebaikan Tuhan yang sudah Tuhan nyatakan ya di dalam keluarga maupun juga di dalam jemaat ya setelah Papi tidak ada. Ya. Kalau kita melihat waktu 2 tahun ini sebenarnya bisa dibilang waktu yang tidak terlalu lama. Ya, belum begitu lama Papi meninggalkan kita semua. Mungkin masih ada rasa-rasa kehilangan ya, terutama mungkin di tengah kami sebagai keluarga ya, sebagai anak-anak yang ditinggalkan. Begitu juga di tengah-tengah jemaat pasti masih ada suka teringat, terkenang bagaimana pelayanan Papi selama masih hidup, semasa masih hidup di GBI Budi Indah, di gereja, bagaimana Papi menjadi gembala, bagaimana Papi bisa menjadi teladan, bagaimana Papi bisa menjadi ayah yang mengayomi, gembala yang mengayomi. Memang Papi tidak sempurna, banyak kekurangan juga yang Papi miliki ya, tapi Tuhan sudah pakai Papi untuk bisa menjadi berkat ya di tengah-tengah kami sebagai keluarga, juga di tengah-tengah jemaat yang tempat Papi melayani. Dan pada sore hari ini ya, kami ingin menyaksikan kebaikan Tuhan selama 2 tahun ini. Setelah Papi pergi, setelah Papi meninggalkan kita semua, apa yang Tuhan kemudian lakukan, apa yang Tuhan karyakan. Ya, saya akan menyaksikan 2 hal pada sore hari ini, yaitu bagaimana karya Tuhan dalam kehidupan kami sekeluarga, saya, Ami dan Sadai ya di Solo ini. Ya, saya ingin menyaksikan kebaikan Tuhan, bagaimana Tuhan menjawab ya doa-doa kami dan juga doa Papi ya. Sebelum Papi pergi meninggalkan kami ya di awal tahun 2018, saat itu Sadai baru lahir, sekitar umur 2 bulan, Papi datang ke Solo untuk menengok Sadai, dan di situ Papi banyak memberikan nasihat-nasihat kepada saya, baik dalam hal pekerjaan, juga di dalam hal pelayanan, dalam hal berkeluarga, bagaimana menjadi ayah, bagaimana menjadi suami, bagaimana untuk maju di dalam pelayanan, untuk maju di dalam pekerjaan, semua Papi sampaikan dan Papi doakan juga di situ harapan-harapan Papi bagaimana. Dan saya melihat selama 2 tahun ini ternyata benar Tuhan menjawab ya apa yang menjadi kerinduan Papi yang satu Papi sampaikan kepada saya dalam hal pekerjaan, bagaimana Tuhan memberikan pekerjaan yang baru yang lebih baik ya pada saya. Kemudian juga bagaimana Tuhan memberikan visi misi yang di dalam hal pelayanan, bagaimana Tuhan memanggil saya untuk
terlibat untuk kembali ya ke dalam lingkungan GBI, Gereja Bethel Indonesia ya. Bagaimana Tuhan menunjukkan gereja yang ingin Tuhan ingin saya layani ya. Bagaimana selama 2 tahun ini Tuhan juga menjawab ya doa kami dan kerinduan Papi untuk kami bisa memiliki rumah ya. Saat itu ketika Papi ke Solo, Papi selalu katakan, ayo segera cari rumah, kamu harus punya rumah, mumpung anak masih kecil, segera cari rumah. Saat itu saya berpikir, bagaimana caranya ya. Tuhan, Papi bilang, gak apa-apa, yang penting kamu usaha dan kamu berdoa, nanti pasti Tuhan buka jalan. Dan ternyata betul ya. Saya yakin ini adalah jawaban doa Papi semasa hidupnya ya, juga doa Mami, sehingga kami di dalam 2 tahun ini ternyata Tuhan jawab doa kami ya. Kami memiliki rumah tidak besar, tidak mewah ya, tetapi rumah milik kami sendiri untuk bisa kami tempati ya, untuk bisa kami tinggal di sana, sehingga kami nggak perlu lagi takut nanti kontrak habis, kami nggak perlu takut lagi nanti harus pindah sana pindah sini. Tuhan sudah sediakan rumah ya, seperti yang Papi rindukan, seperti yang Papi pernah nasihatkan kepada saya ya. Itu yang ingin saya saksikan. Kalau saya pikir bagaimana caranya, secara manusia tidak mungkin ya, mustahil, tetapi ternyata Tuhan membuka berbagai jalan berkarya di dalam keluarga kami ya. Begitu juga kesaksian kami yang kedua adalah bagaimana kami melihat, saya sebagai anak melihat bagaimana Tuhan berkarya di dalam pelayanan Mami ya, dan bagaimana Tuhan memakai Mami bukan hanya di dalam GBI Budi Indah saja ya. Kalau di dalam GBI Budi Indah saya yakin Mami mampu, Mami sanggup ya. Saya yakin jemaat semua solid ya untuk mendukung Mami di dalam pelayanan. Tapi di sini saya melihat ya karya Tuhan untuk memakai Mami juga di dalam ladang pelayanannya di luar GBI Budi Indah ya, tepatnya di dalam lingkungan GBI Korda Banten. Bagaimana Tuhan memakai Mami di sana ya. Periode yang lalu sebagai sekretaris beberapa kali ya, ketika saya masih di Jakarta, Mami menjadi sekretaris, kemudian Tuhan pakai Mami menjadi wakil ketua. Sampai saat ini di dalam periode yang baru, Tuhan masih percayakan Mami untuk terlibat aktif di dalam pelayanan di GBI Korda Banten. Jadi di sini saya melihat bagaimana Tuhan ya, karya Tuhan menyiapkan Mami semenjak masih muda. Kalau kita sama-sama tahu ya bahwa Mami itu bukan dari background pelayanan, artinya Mami itu bukan dia kuliah dari muda kuliah menjadi pendeta kuliah teologi, tidak. Mami backgroundnya adalah background tenaga medis, background perawat. Tetapi bagaimana Tuhan pakai proses Mami ya, bagaimana melalui bertemu dengan Papi, kemudian Mami kembali kuliah lagi mengambil teologi, sarjana teologi, kemudian bagaimana Mami mau ya mengikuti jejak Papi untuk melayani di bawah GBI Budi Indah, menjadi ibu gembala di sana. Mami belajar, Mami menyerahkan kehidupannya, dan bagaimana juga Tuhan memakai Papi ya untuk membentuk Mami, untuk menyiapkan Mami sehingga saat ini ya, ketika Papi sudah tidak ada, Mami sudah siap, Mami bisa melanjutkan karya pelayanan Tuhan ya di Budi Indah juga di Banten ya. Bagaimana saya melihat beberapa kali ya karya pelayanan Mami bersama dengan teman-temannya di GBI Korda Banten ketika mengunjungi korban bencana banjir, ibu-ibu di sana mendapat kunjungan dari Korwil, dari Korda ya. Di situ Mami terlibat ya. Saya sangat senang melihat itu semua ya. Saya menjadi yakin dan percaya bahwa Tuhan, penyertaan Tuhan tidak pernah berhenti, tidak pernah berakhir ya. Jadi bukan Mami melayani bukan saja semasa Papi masih ada, tapi begitu pula ketika Papi sudah dipanggil oleh Tuhan, Mami tetap eksis di dalam pelayanan dan bahkan semakin melesat, semakin maju, dan semakin Tuhan pakai ya. Itu yang ingin saya saksikan. Hal
Haleluya, kita sudah mendengarkan cuplikan khotbah dari Bapak Gembala yang kembali mengingatkan, biarlah semuanya ini tidak menjadi kesedihan bagi kita, tapi mengingatkan kita kembali akan kebaikan yang pernah Bapak Gembala kita lakukan, tanamkan dalam kehidupan kita. Dan satu hal yang pasti, ketika kita berjalan bersama Tuhan, penyertaannya akan nyata dalam kehidupan kita. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah.
Dan saat ini kita akan mendengarkan kesaksian dari Saudari Grace dan Ricky. Saya persilakan. Shalom, selamat pagi kepada seluruh Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pada kesempatan kali ini kami juga akan memberikan kesaksian bagaimana Tuhan memelihara kehidupan kami sebagai keluarga kecil, juga sebagai keluarga besar, khususnya dalam waktu 2 tahun ini setelah Papi dipanggil Tuhan. Kami boleh melihat betapa penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami sangat luar biasa. Secara khusus saat dalam kesempatan ini saya mau menyampaikan bahwa tadi Mami juga sudah sempat bilang bahwa Papi mungkin tidak meninggalkan harta warisan yang berlimpah-limpah, tapi satu hal, Papi meninggalkan, mewariskan begitu banyak nilai-nilai iman yang bisa kita teladani sampai saat ini. Salah satunya adalah apa yang selalu Papi sampaikan semasa Papi masih ada bersama-sama dengan kita, yaitu adalah tentang kehidupan doa. Papi selalu berpesan ke kami khususnya bahwa kita ini selama di dunia tanpa campur tangan Tuhan, tanpa pertolongan Tuhan, kita tidak akan bisa ada sebagaimana kita ada seperti saat ini. Dan itu bukan hanya disampaikan tapi juga diteladankan. Ya, Papi setiap jam 5 pagi itu selalu sudah berdoa, ya, naikkan pujian, penyembahan, baca renungan, baca firman. Kami selalu dengar itu karena Papi biasa berdoa itu di ruang tamu, ya, dekat dengan kamar kita, seperti itu. Nah, itu yang terus kita pegang. Bahkan sampai kita punya anak sampai saat ini, satu hal yang kita terus jalankan adalah bahwa saat pagi hari sebelum kita melakukan kegiatan, kita harus mulai dengan doa, ya. Karena itu juga kami boleh ada sebagaimana kita ada saat ini. Itu semua adalah hasil dari apa yang telah Papi perbuat selama Papi hidup, ya, khususnya dari doa-doa yang sudah Papi lakukan dan juga doa-doa yang masih kita lakukan sampai sekarang, ya. Tuhan boleh menjaga, memelihara seluruh kehidupan kami di tempat ini. Demikian juga kalau kebetulan kami yang ada di tempat ini bersama dengan Mami, kami boleh melihat bahwa campur tangan Tuhan sungguh luar biasa, ya. Khususnya dalam masa-masa pandemi ini, Tuhan juga terus memelihara kehidupan kami, khususnya pekerjaan kami. Semua itu adalah campur tangan Tuhan, ya, dengan doa-doa yang terus kami lakukan, ya, sesuai dengan apa yang Papi pesankan selama Papi masih ada. Kita melihat, ya, khususnya karena kami tinggal bersama dengan Mami boleh terus bangkit bersama dengan teman-teman. Kami ucapkan terima kasih untuk Om, Tante, Bapak, Ibu, Saudara semua yang mendukung pelayanan Mami di tempat ini. Sampai Mami boleh kembali bangkit, boleh kembali semangat melayani Tuhan. Semua tidak terlepas dari dukungan Bapak, Ibu, Saudara semua. Dan yang terutama adalah kekuatan dan pimpinan yang dari Tuhan. Itu yang mungkin saya bisa sampaikan. Mungkin ada tambahan. Kalau mengenal Papi, itu banyak banget kebaikan-kebaikan yang udah Papi tinggalkan kepada kami. Cuman yang membekas buat saya sebagai anak dan menantunya adalah mengajarkan bagaimana menjadi imam yang baik, untuk membangun mesbah dalam keluarga, untuk selalu berdoa tiap pagi sebelum bekerja dan mengucap syukur. Itu yang Papi selalu tanamkan, harus menjadi imam, harus membangun mesbah. Itu terus kita lakukan sampai detik ini, dan itu merupakan peninggalan yang sangat-sangat baik bagi kita keluarga kecil kami ini. Dan kedua, bukan hanya itu, Papi juga terus meninggalkan kenangan-kenangan bagaimana menjadi ayah yang baik, bagaimana menjadi suami yang baik dalam mengasihi anak dan istrinya. Dan menurut saya itu adalah sebuah peninggalan yang sangat luar biasa, sangat baik sekali bagi
keluarga kecil kami ini. Jadi menurut saya kami bersyukur di saat-saat papi hidup, papi begitu banyak meninggalkan hal-hal yang baik kepada kami. Oke, untuk itu kita akan tutup kesaksian kita saat ini dengan naikkan satu pujian. Penyertaan Tuhan sungguh sempurna dalam kehidupan kami. Meskipun terkadang jalannya Tuhan kita tidak bisa mengerti, tapi satu hal yang harus tetap kita percaya, bahwa rencana Tuhan, bahwa penyertaan Tuhan akan selalu nyata dalam seluruh kehidupan kita. Jauh tersawi, baik setia hati kami, namun satu aku percaya, ada rencana yang indah yang terbuka kasih-Mu, yang bersama-Mu. Hati kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera, walau kita badai. Hidupku selalu bersama, rasakan keindahan hati kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera, walau kita badai. Hidupku selalu bersama, rasakan keindahan hati kehadiran-Mu Tuhan. Hati kehadiran-Mu Tuhan. Saya serahkan kembali pada pemimpin pujian. Haleluya. Terima kasih untuk kesaksiannya, penyertaan Tuhan yang sungguh luar biasa dalam kehidupan keluarga Grace dan juga Ricky, di mana kekuatan dari Tuhan selalu dia nyatakan melalui pesan-pesan, melalui doa dari almarhum Bapak Gembala sewaktu masih ada di tengah-tengah keluarga. Saat ini sebelum kita mendoakan hambanya dan juga keluarga, kita akan mendengarkan pesan dan kesan terakhir dari perwakilan jemaat GBI Budi Indah. Saya persilakan Bapak Yohanes. Shalom saudara, sebelum kita berdoa untuk keluarga Ibu Gembala, saya mewakili dari pengurus mengucapkan terima kasih karena saudara sudah menyaksikan tayangan ini dari awal sampai akhir. Kita melihat bagaimana penyertaan Tuhan atas jemaat GBI Budi Indah selama 2 tahun ditinggal oleh Bapak Gembala kita, bagaimana Tuhan memberkati, menyertai, dan kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan, sebagai jemaat tetap setia melayani, mengiring Tuhan. Kami percaya itu semuanya adalah karena melihat bagaimana Bapak Gembala menanamkan iman kepada pengurus-pengurus jemaat yang ada, sehingga pengurus jemaat tetap setia kepada Tuhan. Dan kita terus mendukung Ibu Gembala supaya terus maju dalam pelayanan di tempat ini, tetap semangat mengasihi Tuhan, mengasihi jiwa-jiwa, dan kita semuanya mendukung jemaat Tuhan supaya Ibu Gembala tetap maju bersama dengan Tuhan. Dan kita melihat bagaimana pekerjaan Tuhan di tempat ini
meneruskan bahwa gembala akan maju dan berkembang. Ya, sekali lagi kita sebagai pengurus yang ada mendukung sepenuhnya Ibu Gembala di tempat ini. Juga kita akan terus berdoa buat keluarganya supaya Tuhan juga berkarya dan memberkati Ibu Gembala. Oke, kita akan berdoa buat Ibu Gembala juga anaknya. Nah, saya silakan. Mari kita berdoa. Pagi hari ini Tuhan, kami menaikkan syukur kami kepada Tuhan. Terima kasih buat penyertaan Tuhan. 2 tahun sudah Tuhan memanggil Bapak Gembala kami. Namun kami melihat bagaimana Tuhan memberkati, menyertai jemaat Tuhan di tempat ini, sehingga kami boleh bersama-sama Tuhan terus sehati untuk mengembangkan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Secara khusus Tuhan, kami juga berdoa Tuhan buat Ibu Gembala kami Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan kepada Ibu Gembala supaya tetap kuat mengembangkan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kami tahu Tuhan banyak tantangan, banyak rintangan yang dihadapi. Namun bersama dengan Tuhan, Tuhan akan memberikan kekuatan yang baru supaya Ibu Gembala kami tidak menyerah dengan semua keadaan, namun akan tetap bangkit karena meneruskan perjuangan Bapak Gembala kami ya Bapak. Kami percaya tangan penyertaan Tuhan sempurna menyertai kehidupannya, urapan Tuhan yang sempurna menyertai Ibu Gembala kami. Kami juga berdoa Tuhan buat anak-anaknya, baik Yega bersama istri dan anaknya yang ada di Solo. Tuhan, Kau yang memberkati Yega bersama dengan keluarganya. Terus Tuhan, Kau akan memakai anakmu ini dimanapun dia berada menjadi berkat untuk banyak orang. Kami juga berdoa Tuhan buat Grace, Ricky juga dengan anaknya. Tuhan, Kau yang akan memberkati keluarga ini, terus mendukung mamanya Tuhan untuk maju dalam Tuhan. Terus Tuhan memberikan kekuatan supaya terus Tuhan Ibu Gembala kami kuat bersama dengan Tuhan. Kami menyerahkan masa depannya, harapan, cita-cita dan semua pergumulannya kepada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan pagi hari ini. Kiranya Tuhan Kau yang mendengarkan setiap seruan dan permohonan kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Saya serahkan. Demikianlah rangkaian ibadah in memoriam kita untuk Bapak Gembala kita pada saat hari ini. Dan sebelum kita berpisah satu dengan yang lain untuk mengakhiri ibadah kita, saya serahkan untuk Ibu Gembala kita mengucapkan sepatah dua patah kata dan juga menutup ibadah kita dengan berkat. Kembali saya mengucapkan shalom Bapak Ibu yang terkasih Tuhan. Pada akhirnya kita sudah mengakhiri ibadah atau acara in memoriam ini. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada anak-anak Tuhan yang sudah berjerih lelah untuk mendukung acara ini. Biarlah semuanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan kita akan akhiri ibadah kita ini dengan saya ingin membacakan satu perikop sebagai doa berkat kita. Tuhan gembalaku yang baik. Tuhan adalah gembalaku. Takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berrumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, biarlah apa yang sudah kita terima lewat bacaan ini menjadi berkat atas setiap hidup kita. Dan terimalah semuanya ini dalam nama Yesus.
Haleluya. Amin.